mengacu kepada tadi penggunaan. Anggaplah boleh kata Bapak bahwa Undang-Undang 33 sudah tidak berlaku lagi. Nah, adanya Perda atau Perda nomor 14 tahun 2014 Pak tentang desa, di sana udah ada jelas tentang pembagian ada 4%, Pak. Itu udah jelas. Berarti semua itu gugur, Pak. Dengan adanya jawaban yang sekiranya memang ini Pak Dewan, ya, Ketua. Kalau memang ini sesuai tidak sesuai, kami tidak akan bersedia Pak. Ya, dalam hal ini kan transparan Pak, jadi keterbukaan. Itu Pak. Nah tadi Pak Kabak Hukum bercerita, tadi Bapak juga berbicara tentang reward ya Pak ya, untuk desa-desa penghasil migas. Saya ingin bertanya nih ke Pak Kabak Hukum, tadi adanya kebijakan mana yang akan diterapkan antara kebijakan, antar keputusan atau peraturan bupati, mana yang akan digunakan dalam ini Pak Kabak Hukum? Dan tadi Bapak berbicara ini kebijakan. Kalau kebijakan berarti berbicara seorang pejabat dalam ini atau dinas desa yang terkait. Kalau berbicara kebijakan, punten Pak Kepala. Kalau berbicara kebijakan, orang yang dekat dengan kepala atau dia itu akan diprioritaskan. Tapi kalau yang tidak dekat tidak akan dapat Pak dengan pembuatan proposal. Kami selalu datang ke sana, punten Pak ya. Ini ada pembuatan proposal ini akhirnya dari dinas mendapatkan anggaran diam-diam. Itu kami ada, kalau enggak akan dapat Pak. Itu kan Pak Dewan, nah, jadi saya ingin bertanya ke Pak Kabak Hukum, antara kebijakan dan keputusan mana yang akan digunakan Pak? Mohon maaf Pak ya kalau bahasa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja jawab Pak. Ya Pak. Apa yang Bapak nyatakan barusan dana transfer umum dari pusat ke daerah ya, atau TKDD yang istilahnya. Transfer keuangan dan dana desa istilahnya. Nah jadi perlakuan dana bagi hasil itu banyak Pak. Ada dana bagi hasil migas, kehutanan, ya, kemudian yang terakhir bahkan ada DBH sawit, kita menjalinkan itu dapat DBH sawit. Kemudian ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah DBH migas dengan contohnya Pak, itu ada kekhususan. Dan namun untuk dana bagi hasil sumber daya alam yang seperti migas, perikanan, kehutanan itu merupakan pendapatan bebas daerah. Nah jadi kabupaten boleh menggunakannya untuk kegiatan pembangunan apapun dan di wilayah kabupaten sebelah mana itu terserah daerahnya. Nah hubungannya dengan hak desa seperti tadi dinyatakan oleh Pak Kabak, bahwa alokasi dana desa dihitung dari minimal 10% dana transfer umum itu dikurangi ke BHCHT Pak. Jadi kita mendapat dana bagi hasil misalnya 100 miliar setahun. Di dalamnya ada BHCHT 10 miliar, maka tinggal 90 miliar. Nah ini yang ditambahkan DAU dikali 10%. Nanti dibagi sesuai proporsi yang ada di DPMD. Desa Bapak dapat berapa, desa Bapak dapat berapa, itu ada SK Bupati kalau tidak salah. Perhitungan itunya. Ada rinciannya. Nah jadi hak desa secara umum dari dana bagi hasil migas itu adalah ada di dalam ADD kalau sekarang. Nah apabila misalnya memang ada keberpihakan dari pimpinan daerah bahwa dalam daerah penghasil ini harus mendapat reward seperti itu ya, penghargaan, maka bisa melalui kegiatan atau proyek misalnya Pak. Misalnya di jalan-jalan atau sekolah di daerah Bapak harus bagus. Misalnya setiap tahun harus ada renovasi misalkan atau penambahan. Nah itu kan kebijakan Pak. Tapi kebijakan juga harus ditunjang dengan perencanaan dari musrenbang, harus sampai gol lah gitu ya. Jangan sampai tersisi oleh kebijakan yang lain. Tertulis atau memang tarikan dari seorang pejabat Pak? Kalau kebijakan? Nanti Pak, nanti dari proses perencanaan yang sudah dari bawah itu menjadi produk hukum namanya RKPD Pak, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Di situ sudah muncul nama desa dan kemudian dari RKPD itu menjadi kebijakan umum anggaran dan menjadi penganggaran. Nah jadi itu secara formalnya seperti itu Pak. Nah hal ini kita bahas bersama dengan Bapak-Bapak dari Dewan Pak. Artinya hak keuangan Bapak dari Dewan itu sangat kuat dalam hal ini apabila ingin memperjuangkan misalnya 10 desa ini untuk mendapat kelebihan gitu ya, kelebihan dari keberpihakan.
Atau yang kedua misalnya tadi dari sisi ADD-nya yang diperbesar formulanya begitu ya, rumusnya dibedakan gitu dengan desa lain. Barangkali ada celah, saya kurang tahu nih perhitungan ADD ini seperti apa. Kalau misalkan dulu Bapak menerima 100 juta setahun misalkan gitu ya. Nah sekarang kalau udah lewat ADD bisanya berapa gitu. Mungkin bisa lebih Pak. Saya nggak tahu ini rumus ADD-nya seperti apa. Nah itu yang jalan masuk yang 130 ya. lewat ADD. Dan yang terakhir berupa bantuan keuangan khusus dari Pemda ke desa. Nah bantuan keuangan khusus ini tidak ada rumusnya sebetulnya, tergantung dari kebutuhan atau ya tadi kebijakan daerah terhadap desa bapak-bapak sekalian. Nah itu mungkin celah-celah yang bisa dimasuki atau menjadi